Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kita lanjutkan, kali ini saya akan membahas bagian penilaian akhir semester atau PAS bagian pertama, yaitu soal pilihan ganda. Soal pertama, nilai limit dari secant X dikurangi cos X per sin kuadrat X saat X mendekati Pi per 3 adalah berapa? Oke, konsep yang kita gunakan ini hanya sederhana, yaitu metode substitusi, asalkan bukan 0 per 0 ya, asalkan hasilnya bukan 0 per 0. Baik, kita coba substitusikan saja. Jawabannya adalah secant Pi per 3 dikurangi cos Pi per 3 dibagi sin kuadrat Pi per 3. Ingat, Pi itu adalah 180, sehingga Pi per 3 adalah 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat. Oke, kita perlu mencari secant 60 derajat. Secant itu kebalikannya cos ya. Jadi kalau kita nyari cos 60 derajat itu nilainya setengah. Berarti secant 60 tinggal kita balik menjadi 2 per 1, yaitu 2. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah, dibagi sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Karena kuadrat, kita kuadratkan dulu. Oke, 2 dikurangi setengah mungkin saya tulis dulu seperti ini. Setengah dikuadratkan itu 1/4, akar 3 dikuadratkan itu 3. Biar gampang saya kalikan 4 sama 4 biar tidak ada penyebut lagi. 4 kalikan 2 sama dengan 8. 4 kalikan setengah itu tinggal min 2 dibagi 4 kalikan 3/4 itu 3. 8 kurangi 2 itu 6 dibagi 3, jawabannya adalah 2. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Nilai limit 1 plus sin 2x per cos kuadrat 2x untuk x sama dengan x mendekati 3 per 4 pi adalah berapa? Kita coba substitusikan dulu, namun hasilnya pasti 0 per 0 ya. Boleh kita coba. 3 per 4 pi ya. 3 per 4 pi itu sama saja 3 per 4 dikalikan 180 derajat. Dapat 45. 45 kali 3 adalah 135. Kita coba dengan cara substitusi. 1 ditambah sin 135 dikalikan 2 itu 270 dibagi cos 135 dikalikan 2 itu cos 270 tapi kuadrat. Sin 270 nilainya negatif 1. Cos 270 nilainya 0. Sehingga yang atas 1 min 1 0, bawahnya juga 0. Ini bentuk tak tentu. Maka kita perlu mengubahnya. Dengan cara apa? Perhatikan, kita punya rumus identitas bahwa cos kuadrat itu sama dengan 1 min sin kuadrat. Ya. Kalau di sini x, di sini x. Kalau di sini cos kuadrat 2x, kita akan mengubahnya menjadi menjadi 1 min sin kuadrat, namun sudutnya 2x. Untuk pembilangnya tetap 1 plus sin 2x. Berikutnya, ini sudah hampir sama, tinggal kita faktorkan bagian penyebut dengan cara pemfaktoran seperti ini. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikalikan A min B. Ini seolah-olah ada 1 seolah ada kuadratnya. Jadi 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat 2x adalah 1 ditambah sin 2x dikalikan 1 dikurangi sin 2x. Di pembilang kita masih punya 1 ditambah sin 2x. Nah, ini sudah sama, bisa kita sederhanakan. Sehingga jawabannya tersisa 1 per 1 min sin, kita masukkan tadi 2x berarti 2 kali 135 yaitu 270. 1 dibagi 1 min 1 atau 1 dibagi 1 tambah 1 hasilnya setengah. Kita lanjutkan nomor 3. Limit dari 6x dikuadratkan dibagi tangen 4x dikalikan sin 3x. Yang kita gunakan adalah sifat dasar dari limit, yaitu untuk sin dan tangen itu dianggap tidak ada, langsung kita ambil A dan B nya saja. Ambil koefisiennya ya, A per B.
Oke, sementara saya pisah dulu yang bentuk kuadrat menjadi limit x mendekati 0, 6x kuadrat itu adalah 6x dikuadratkan itu adalah 6x dikalikan 6x. Penyebutnya ada tangen 4x, saya pisah seperti ini, sama sin 3x. Nah, yang 6x per tangen 4x kita ambil angkanya, yaitu 6 per 4. Yang ini juga sama, kita ambil angkanya 6 per 3. Ini jawabannya 2. Ini bagi 3 dapat 3 dapat 2. 2-nya coret, jawabannya 3. Kita lanjutkan. 1 min cos 16x dibagi cos 10 min cos 2x. Oke, bentuk 1 min cos dan cos min cos. Untuk yang 1 min cos ax, kerjakan dengan mengubahnya menjadi 2 sin kuadrat setengah ax. Berarti 1 min cos 16x boleh kita ubah menjadi 2 ya, 2 sin kuadrat a per 2x, setengahnya a. Kalau tadi 16 berarti berubah menjadi 8x. Dibagi cos min cos, kerjakan dengan rumus min 2 sin setengah jumlah sin setengah kurang. Berarti min 2 sin setengah, 10 tambah 2 itu 12x, sin setengah 10 kurangi 2 itu 8x. Baik, kita hitung lagi, jadinya 2. Mungkin saya pisah aja ya, sin 8x kali sin 8x seperti ini, dibagi min 2. Sin setengahnya 12 itu berarti sin 6x, dikalikan sin setengahnya 8 itu berarti sin 4x. Oke, sampai sini bisa kita ambil angkanya saja, yaitu ini sama ini sama ini ya. Kita hitung menjadi 2 per negatif 2, 8 per 6, 8 per 4. Oke, ini jawabannya negatif 1. Ini bagi ini dapat 2. Dibagi 2 ya, dapat 4 sama dapat 3. Oke, di pembilang masih ada 4 sama 2 yaitu 8. Di penyebut masih ada min sama 3 atau negatif 8 per 3. Baik, kita lanjut untuk nomor 5. Nilai limit dari tan 5x min tan 4x per sin 2x ditambah sin 4x adalah berapa saat x mendekati 0? Yang kita gunakan adalah konsep limit sifat dasar, yaitu sin sama tangen bisa dianggap tidak ada. Langsung ambil a sama b-nya, a per b. Oke, untuk menyelesaikan ini kita perlu kalikan pembilang dengan seper x, penyebut juga dengan seper x, sehingga kita peroleh hasil kita semua bagi dengan x. Nah, seperti ini menjadi tangen 4x juga per x, kemudian sin 2x juga per x ditambah sin 4x juga per x. Oke, sesuai sifat limit tadi kita cukup ambil angkanya. Ini jadinya 5 per 1 dikurangi 4 per 1 dibagi 2 per 1 ditambah 4 per 1. 5 kurangi 4 itu 1, 2 tambah 4 itu 6. Jawabannya 1/6. Atau kalau mau cara cepatnya langsung ambil aja angkanya, yaitu 5 min 4 dibagi 2 tambah 4 sama dengan 1/6 juga boleh. Kita lanjut untuk nomor 6. Nilai limit 9 min 9x kuadrat per tan x min 1 adalah berapa saat x mendekati 1? Konsep yang kita gunakan adalah pemfaktoran a kuadrat min b kuadrat adalah a plus b kali a min b. Yang kedua, untuk limit dari a x min p dibagi tan b x min p nanti cukup a per b ini. Jadi tangen sama x min p yang tidak ada asalkan di sini mendekati p. Jadi langsung kita ambil angkanya saja yaitu a per b. Oke, kita olah dulu. Karena di sini x mendekati 1, maka target kita adalah x min 1. Jadi kayak satunya pindah ke kiri ya, 1 ke kiri jadi x min 1. Target kita adalah ini x min 1. Kita munculkan x min 1 di bentuk limitnya. 9 kita keluarkan dulu, 9 kurung buka ya. Masih 1 min x kuadrat dibagi penyebutnya adalah tan x min 1 ya, 9.
Yang atas kita faktorkan menggunakan sifat ini ya, A plus B A min B, berarti 1 plus X sama 1 min X. Di penyebut sudah ada tan X min 1. Pertama kita pisahkan dulu seperti ini, 9 kali 1 plus X, ini sendiri. Nah yang limit ini menjadi bentuk tersendiri, yaitu 1 min X dibagi tangen X min 1. Oke, di sini 1 min X sama X min 1 itu bisa kita coret tapi dapatnya negatif 1. Karena yang satunya 1 min X, yang satunya X min 1. Berlawanan tanda ya. Jadi yang kanan nilainya langsung negatif 1. Yang ini kita masukkan saja nilainya. 9 kali 1 ditambah X-nya 1. Jadi 9 dikali 2 dikali negatif 1. Yaitu 18 dikali negatif 1, hasilnya negatif 18. Kita lanjut ke nomor 7. Sin X min 2 tan X min 2 per 3 kuadrat min 12X ditambah 12. X mendekati 2. Konsep yang kita gunakan sama seperti tadi, yaitu ketika ada sin AX min P, BX min P, dan X mendekati P, maka kita cukup ambil A dan B-nya saja. Baik, target kita harus memunculkan X 2 ke kiri jadi min 2. Kita harus memunculkan X min 2 di bentuk limitnya menjadi, ini sudah ya, ini sudah berupa X min 2 sinnya, sin X min 2, tangennya juga. Nah tinggal penyebutnya nih, 3-nya kita keluarkan, berarti berubah menjadi X kuadrat, min 12 bagi 3 berarti min 4X, 12 bagi 3 berarti 4. Sekarang kita faktorkan bagian penyebutnya. Ini sin X min 2 dikalikan tan X min 2 per 3. Ini kita faktorkan jadinya X min 2 sama X min 2. Oke, sesuai sifat bentuk dasar limit ya yang ini. Kita bisa mencoret ini sama ini dapat 1, dan ini sama ini juga dapat 1. Sehingga jawabannya adalah 1 per tersisa angka ini ya, 3. Kita lanjutkan untuk nomor 8. Limit X mendekati 0 untuk sin 6X per sin 3X min sin 2X adalah berapa? Kita gunakan konsep sin AX per BX adalah A per B, yaitu diambil angkanya saja. Jadi sin dan tangen itu hilang, diambil angkanya saja, asalkan mendekati 0. Langkah pertama kita kalikan 1/X dan 1/X untuk pembilang dan penyebutnya, maka limit berubah menjadi sin 6X per X. Sin 3X per X dikurangi sin 2X juga per X. Jika limitnya masuk ke masing-masing, maka pembilang jawabannya 6/1. Ini adalah 3/1 dikurangi 2/1. 6, 3 kurangi 2 itu 1, sehingga jawabannya 6. Nomor 9. Limit X mendekati tak hingga dari 12 min 10X dibagi 4X plus 14. Untuk limit tak hingga bentuk pembagian ya, bentuk pembagian kita gunakan cara bagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi atas itu 1, bawah juga 1. Jadi pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 1. Jadi pangkat tertinggi adalah X pangkat 1. Maka semuanya langsung kita bagi dengan X pangkat 1, X pangkat 1 menjadi 12 akan dibagi X, 10X akan dibagi X, 4X akan dibagi X, 14 juga dibagi X. Kita tulis dulu limit X mendekati tak hingga, 12 dibagi X tetap, 10X dibagi X tinggal 10, 4X dibagi X tinggal 4, 14 dibagi X tetap. Karena X itu bilangan yang sangat besar menuju tak hingga, maka 12 dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya akan mendekati 0. Min 10-nya tetap, 4-nya tetap, 14 dibagi bilangan yang sangat besar juga 0. Jika hasilnya adalah negatif 10/4 atau negatif 5/2. Atau trik cepatnya adalah tinggal kamu ambil pangkat yang tertinggi, ambil koefisiennya, yaitu min 10/4. Jawabannya itu min 10/4, yaitu min 5/2 sama. Kita lanjut untuk nomor 10.
Masih menggunakan konsep yang sama, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah X pangkat 2 dan X pangkat 2. Sebenarnya jawabannya langsung aja nanti 4 ya, dibagi min 3, min 4 per 3. Kalau cara biasa kita bagi semua dengan pangkat 2 menjadi limit X mendekati tak hingga. Jadi kita bagi dengan pangkat 2 menjadi 4X pangkat 2 per X pangkat 2, 6 per X pangkat 2. Penyebutnya sama. Lalu kita hitung lagi yang pangkatnya bisa dikurang ini. Ini tinggal 4. 1 kurangi 2 tinggal 10 per X. Ini masih 6 per X kuadrat. 4 per X kuadratnya tetap 5X per X kuadrat tinggal 5 per X. 3X kuadrat per 3 per X kuadrat tinggal min 3 nya. Oke, kita masukkan nilai limitnya. Ini 4. 10 dibagi tak hingga itu 0. 6 dibagi tak hingga juga 0. 4 dibagi tak hingga itu 0, min 5 dibagi tak hingga juga 0, tinggal min 3, atau 4 per negatif 3, atau negatif 4 per 3. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Nilai limit ini adalah berapa? Pertama kita lihat ini penyebutnya beda. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kalikan kupu-kupu seperti ini. Berarti kemudian nanti kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Pertama kita kalikan dulu seperti itu. Yang atas adalah 3X dikalikan ini ya. 3X dikalikan X plus 1 dikurangi 2 dikalikan ini. 2 dikali X min 1. Untuk penyebutnya ini kali ini. X min 1 dikali X plus 1. Kita hitung lagi untuk pembilang dan penyebutnya. 3X dikalikan X itu 3X kuadrat, 3X kalikan 1 itu plus 3X. Min 2 kalikan X itu min 2X, min 2 kali min 1 itu plus 2. Penyebutnya X kalikan X itu X kuadrat, X kali 1 itu 1X, min 1X habis, tinggal min 1-nya. Baik, sampai sini sudah terbentuk bentuk limit tak hingga pembagian ya. Tinggal kita ambil angkanya, atau kita bagi pangkat tertinggi. Langsung ambil saja angkanya, yaitu ini 3X kuadrat, ini kuadrat, berarti jawabannya adalah 3 dibagi 1, yaitu 3. Jadi kalau pangkatnya sama besar, kalau langsung ambil angka depannya ya, 3 per 1, seperti itu. Saya lanjutkan nomor berikutnya, nomor 12. Nilai limit ini adalah berapa? Untuk bentuk akar min akar ya, limit tak hingga, gunakan saja rumus cepat ini. Jika A lebih dari P, ini angka lebih besar dari yang belakang, maka positif tak hingga. Misalkan A kurang dari P, lebih besar yang belakang, maka negatif tak hingga. Jika sama besar A dan P, contohnya ini 1 sama besar, maka gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jadi ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Jadi rumus cepatnya adalah karena A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya yang 8 dikurangi, Q-nya negatif 12. Jadi dikurangi rumus Q-nya sendiri negatif 12. 2 akar A-nya itu depannya X kuadrat yaitu 1. 8 tambah 12 itu 20, dibagi 2 kali 1 itu 2, sehingga jawabannya 10. Kalau kita kerjakan dengan cara perkalian sekawan akan sangat-sangat panjang ya pengerjaannya. Kita ke nomor 13. Sama rumus kita adalah B min Q per 2 akar A, karena kalau kita lihat akar dari 16X kuadrat itu adalah 4X. Ini juga min 4X. Jadi sebenarnya kasusnya di sini adalah sama ya, antara A sama dengan P itu sama. Oke, untuk yang modelnya seperti ini, karena satunya punya akar, satunya tidak punya, nanti yang punya akar kerjakan pakai rumus B per 2 akar A. Yang ini langsung kamu tambah dengan angka ini, yaitu 3. Ya, jadi yang sudah akar kerjakan pakai rumus akar, tapi gak usah dikurangi Q ya, cukup B saja per 2 akar A, terus ditambah angka yang gak ada X-nya ini, 3.
Kita masukkan B-nya, ini A, ini B, ini C. B-nya 16 dibagi 2 akar 16 ditambah 3. 16 dibagi akar 16 itu 4, 4 kali 2 itu 8. 16 bagi 8 dapat 2 ditambah 3, jawabannya adalah 5. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 14. Nilai limit X berkita hingga dari 12X min akar 144X kuadrat min 36X ditambah 10. Kita gunakan bentuk akar min akar, yaitu B min Q per 2 akar A. Kita cek dulu apakah A sama dengan P. Jadi 12X kalau kita kuadratkan itu jadilah 144X kuadrat. Ini A-nya, ini P-nya. Terlihat bahwa A sama dengan P ya. Oke, berarti kita bisa membuatnya menjadi rumus B min Q per 2 akar A. Oke, saya tulis dulu, limitnya akan berubah menjadi seperti ini. 12X saya buat akar menjadi 144X kuadrat ya. Kalau di akar akan balik ke 12X. Kebetulan di sini tidak ada tambahannya, langsung dikurangi akar dari 144X kuadrat min 36X plus 10. Ini A, ini P, ini Q, ini R. Kebetulan B-nya 0 di sini. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya 0 dikurangi Q-nya negatif 36 per 2 akar A, yaitu 144. Min jadinya plus 36. Akar 14 itu 2, akar 144 itu 12. Kita sederhanakan dapat 3 ya, sehingga jawabannya 3 per 2. D. Oke, soal terakhir untuk yang limit trigonometri dan tangga. Limit ini hasilnya berapa? Oke, di sini ada dua suku dikalikan satu suku. Kita kalikan saja secara distributif sehingga limitnya berubah menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini kita kalikan ya, 2X min 3 kita kalikan dengan 2X plus 3 dikurangi yang ini kali ini berarti 2X dikalikan 2X plus 3. Jadi intinya distributif ya. Next kita hitung lagi menjadi 2X kali 2X itu 4X kuadrat, 2X kali ini 6X, min 3 kali ini juga min 6X, min 3 kali 3 itu min 9. 2X kali 2X itu 4X kuadrat, 2X kali ini plus 6X. Oke, ininya habis, kita tulis ulang, yaitu 4X kuadrat langsung min 9 ya, dikurangi 4X kuadrat plus 6X. Kita cek di sini A, ini P, jadi A sama dengan P, berarti nilai limitnya adalah B-nya kosong, ini C, ini Q, R-nya kosong. Berarti B min Q per 2 akar A. B-nya 0, nggak ada ya. Dikurangi Q-nya 6 per 2 akar A-nya 4. Berarti negatif 6 dibagi 2 kali 2. Kita sederhanakan dapat 3. Berarti negatif 3 per 2. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Diketahui Fx sama dengan 0,05 cos kurang buka negatif 1000x ditambah 3. Turunan pertamanya adalah apa? Oke, kita harus tahu bahwa turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah negatif sin, turunannya tangen adalah sekant kuadrat. Di soal ini kita ketemu yang bentuk cos, berarti kita pakai yang baris kedua. Kita tulis dulu turunan pertamanya adalah apa? 0,05 kita tulis dulu. Kemudian kita turunkan cos, cos itu turunannya negatif sin, dari sudutnya tetap ya. Kemudian turunannya yang di dalam sudut ini adalah negatif 1000. X-nya hilang, ini jadi 0. Saya ulangi, kita akan menurunkan secara urut. Urutannya adalah turunkannya cos dulu, baru turunkan isinya cos. Turunannya cos adalah min sin, turunannya min 1000 X plus 3 adalah min 1000. Nah, yang min 1000 ini tinggal kita kalikan sama min ini sama 0,05 ya.
Jadi hasilnya adalah positif 50 ya. 50 sin min 1000x ditambah 3. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Turunan pertama dari 3 sekan ini adalah berapa? Kita perlu menyimak bahwa sekan turunannya adalah sekan tangen. Kosekan adalah min kosekan kotangen, dan kotangen adalah min kosekan kuadrat. Karena soal kita sekan, kita gunakan rumus yang sekan, yaitu yang pertama. Namun, karena setelahnya sekan bisa diturunkan, kita turunkan sekannya dulu, baru kita turunkan isinya. Berarti f aksen x sama dengan 3 kita tulis. Sekan turunannya adalah sekan tangen, kita tulis saja. Sekan, sudutnya tetap, sama tangen, sudutnya tetap. Oke, sudah kita turunkan sekan. Sekarang kita turunkan isinya sekan, yaitu 2x kuadrat turunannya 4x, min x turunannya min 1, 6 turunannya 0. Kemudian yang 3 sama yang ini saya bawa ke depan menjadi 3 kali 4x min 1. Di sini masih ada sekan 2x kuadrat min x plus 6 dikalikan tangen. Oke, sudah hampir jadi, tinggal kita kalikan saja. 3 ke 4 itu 12x, 3 kali min 1 min 3. Yang sisanya masih tetap ya. Oke, tinggal kita cari jawaban yang ada, yaitu 12x min 3 sekan kali tangen. Jawabannya D. Next kita lanjut nomor 18. Turunan pertama dari fungsi f, yaitu sin pangkat 5 7x plus 10 adalah berapa? Yang perlu kita ingat bahwa turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin, tan itu sekan kuadrat, dan kalau ada perpangkatan u pangkat n seperti ini, punya pangkat. Caranya adalah kita turunkan dulu pangkatnya, ini n diturunkan, berarti ke depan pangkatnya kurangi 1, lalu turunannya u ditaruh di sebelahnya. Atau seperti ini saja, sin pangkat 5 7x plus 10, urutan menurunkan adalah pertama turunkan pangkat 5, next turunkan sinnya, lalu turunkan sudutnya. Maka f aksen x-nya saya tulis di sini saja. Turunannya pangkat 5 adalah 5 ke depan, bentuknya sama, cuman pangkatnya jadi 4. Ini kita turunkan pangkat 5 ya, 5 ke depan, jadi pangkat 4. Next kita turunkan sin. Sin turunannya adalah cos, sudutnya tetap saja. Next kita turunkan isinya, yaitu sudutnya. 7x plus 10 turunannya adalah 7. Tinggal kita kalikan 7 sama 5, yaitu 35, masih ada sin pangkat 4 dan cos 7x plus 10. Baik, kita cari jawaban yang ada, yaitu 35 sin pangkat 4 cos pangkat 1. Jawabannya E. Kita lanjutkan untuk nomor 19. Jika f(x) sama dengan 2x kuadrat min 5x dan dikalikan cos pangkat 3x plus 6, maka turunan pertamanya adalah apa? Oke, jika kita lihat ini adalah bentuk perkalian, kita akan menggunakan sifat yang ini ya, u per v, turunannya adalah u aksen v plus uv aksen. Ini lumayan panjang perhitungannya karena ada 2 yang akan kita turunkan. Kita buat permisalan dulu. Misal yang ini sebagai U, yang ini sebagai V ya. Misal U adalah 2x kuadrat min 5x, berarti turunannya U adalah 2 kali 2, 4x, min 5-nya tinggal min 5x tinggal min 5. V-nya adalah cos pangkat 3 dari x plus 6. Maka V aksennya adalah seperti biasa, kita turunkan pangkat 3, lalu turunkan cosnya, lalu turunkan sudutnya. Cos pangkat 3 turunnya adalah
3 cos pangkat 2. Cos turunannya adalah negatif sin. X plus 6 turunannya adalah 1. Kita tulis ke depan, 1 sama min sama 3, jadinya min 3 cos kuadrat X plus 6 dikalikan sin X plus 6. Oke, sudah. Kita cari turunannya. Karena perkalian maka turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Agak panjang saya tulis ke kiri. U aksennya tadi adalah 4x min 5. Dikalikan V-nya itu cos pangkat 3. Ditambah U-nya adalah 2x kuadrat min 5x. Dan V aksennya itu sepanjang ini ya. Ini nggak cukup kayaknya. Berarti min 3 cos pangkat 2x plus 6 dikalikan sin X plus 6. Oke, jika kita lihat ABC-annya, ini banyak yang dikeluarkan dari kurung ya. Kalau kita lihat di sini ada kurung ditutup sampai sini. Berarti cari yang kembar untuk kita keluarkan. Saya tandai dengan warna hijau. Oke. Untuk cosnya, di sini ada cos pangkat 3, di sini ada cos pangkat 2. Yang kita keluarkan yang ini ya. Jadi ini pangkat 2, ini pangkat 3, kita keluarkan menjadi, yang kita keluarkan yang kecil ya, 3 sama 2 yang keluar yang kecil, cos pangkat 2. Nah, sisanya apa? Yang bagian kiri masih ada 4x min 5, karena pangkat 3 baru keluar 2, masih punya pangkat 1. Ditambah cos pangkat 2 sudah keluar, berarti tinggal min 3 sama ini ya, min 3 sama ini. Saya tulis min 3 kali 2x kuadrat min 5x, tapi masih dikalikan sama sin. Oke, kita cari yang jawabannya seperti ini ya. Cos pangkat 2x plus 6 4x min 5 kali cos dikurangi 3 kali 2x kuadrat min 5x dikalikan sin 6x. Jawabannya B. Jadi yang ini salah karena pangkat 3, yang ini salah karena pangkat 1, ini salah karena min cos, ini salah karena pangkat 3. Jadi yang betul adalah yang B. Nomor 20. Turunan pertama dari fungsi ini adalah apa? Ini adalah bentuk pembagian U per V. Turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Baik, kita misalkan U itu yang atas, yaitu X kuadrat min 2X plus 1, berarti U aksennya adalah X kuadrat itu 2X, min 2X itu min 2. Dan V itu adalah sin 3X plus 2, maka V aksennya adalah sin, turunannya itu cos, sudutnya tetap. Turunannya 3x plus 2 adalah 3, kita taruh sini. Jadi turunan pertamanya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen kita ambil yaitu 2x min 2 dikalikan V-nya masih tetap dikurangi U yang ini dikalikan V aksen yang ini ya, 3 kali cos 3x plus 2 masih dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah sin kuadrat 3x plus 2. Oke, kita tinggal cari jawaban yang seperti ini. Atau mungkin kita pindahkan dulu ya 3-nya ke sini, berarti menjadi 2x min 2 dikalikan sin 3x plus 2 min ketemu 3 jadi min 3 kurang masih x kuadrat min 2x plus 1 masih ada cos 3x plus 2 dibagi sin pangkat 2 3x plus 2. Jadi ini saya hanya merubah bagian ininya saja, yang lain tetap ya. Oke, kita lihat di pilihan ganda mana yang sama seperti itu.
Dan jawabannya adalah yang D. Oke, saya pisahkan dulu sampai nomor 20 untuk part pertama. Untuk part kedua akan saya bahas untuk soal berikutnya ya. Silakan ditunggu update video berikutnya dari saya. Sampai jumpa.